Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal bariqaini bin urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin bihi ajmain amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Iman yang saya hormati, bil khusus pengurus yang hadir yang mudah-mudahan semuanya selalu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan banyak anugerah dan nikmat masuk hidayah dan taufiknya sehingga Allah telah meringankan kita untuk melangkah, meringankan ayunan tangan kita kita bisa berangkat ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Antaranya kita melaksanakan salat pagi dan insyaallah kita lanjutkan dengan sholat duha. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah selamanya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah jaminan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian kita, yaitu kita baru memulai bacaan kitab Ulamul Tauhid. Matannya itu karya Syekh Ahmad bin Husain, Abdullah bin Husain, kemudian syarahnya itu karya Syekh Muhammad Nawawi.
Kita pada pertemuan yang lalu baru memulai itu mengkaji Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, Allah itu Maha memberi nikmat besar, Ar-Rahim, Maha memberi nikmat kecil. Pada pertemuan yang lalu kita kaji keutamaan membaca bismillah. Di antaranya orang yang melazimkan atau membiasakan membaca bismillah setiap mau memulai aktivitasnya, maka insya Allah hidupnya akan bahagia dan matinya akan tergolong mati syahid. Nah, rutin setiap apa saja yang kerjakan, awalilah dengan pembacaan bismillah. Jangan hanya ketika mau makan aja ingat bismillah, dan mau kerja atau mau keluar rumah atau mau naik motor atau mau mobil lupa bismillah. Biar mau minum obat baca bismillah biar cepat sembuh. Yang lain-lainnya yang enak-enak bismillah. Biasakan membaca bismillahirrahmanirrahim setiap memulai aktivitas apapun yang dianggap baik menurut Allah. Berkahnya kita akan diberikan kehidupan yang bahagia, kemudian digolongkan ketika mati yaitu orang yang mati. Dan masih banyak keutamaan baca bismillah ya, termasuk untuk perlindungan penjagaan diri, untuk perlindungan penjagaan harta benda. Yang mau tidur baca 20 kali supaya diri kita, keluarga kita, harta benda kita dijaga. Itu barokah bismillah. Nah, sekarang kita mengkaji bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Allah itu asal katanya ilah. Ilah itu bahasa kitanya Tuhan. Tuhan ini tidak ada dua, tidak ada tiga, namanya Tuhan. Karena seandainya ada Tuhan selain Allah, maka langit dan bumi akan hancur. Kenapa? Karena bersaing. Ada dua, Tuhannya bersaing. Yang satu maunya itu, yang satu lagi maunya ini. Karena bersaing, yang diurusnya alam semesta, makhluknya akan hancur karena yang urusnya dapat. Karena itu ilah itu hanya satu. Ilah dengan menyebut nama Tuhan yang wajib disembah, yang Allah itu nama Tuhan tersebut. Jadi Allah itu nama zat Tuhan. Ar-Rahman sifatnya daripada zat yang punya asma Allah. Ar-Rahman juga punya sifat Ar-Rahman, sekaligus Ar-Rahman ini merupakan asmanya Allah, asmanya Tuhan. Apa maknanya Ar-Rahman? Allah itu atau zat Tuhan itu memiliki sifat yakni selalu memberikan nikmat. Rahmat itu oleh para ulama diartikan, kalau kita kan yang maha pengasih, Ar-Rahim yang penyayang. Para ulama mengartikan bahwa Ar-Rahman yang nikmat besar di dunia, Ar-Rahim yang memberikan nikmat kecil di akhirat. Kenapa di dunia disebut nikmat besar? Karena tidak dipilih-pilih. Apapun, siapapun yang namanya makhluk Allah merasakan nikmat tersebut. Seperti nikmatnya makan, minum, dan kesenangan dunia. Mau kafir, mau muslim, mau binatang, sama merasakan nikmat. Nikmatnya makan, nikmatnya udara, semuanya dari beda-beda. Berarti ini nikmat Allah yang Allah berikan kepada makhluknya di dunia ini, itu sifatnya disebut nikmat besar. Kenapa? Karena tidak
pilah-pilah, gitu kan. Berbeda kalau punya nanti di akhirat. Kalau di akhirat Ar-Rahim disebutnya yang maha memberi nikmat kecil. Kenapa kecil? Karena itu beda-beda. Kalau orang beriman maka diberi nikmat. Kalau tidak beriman jangan harap dapat nikmat kalau di akhirat. Oleh karena itu kita alhamdulillah bersyukur berikan nikmat iman, nikmat Islam. Kenapa? Akan ada harapan bisa merasakan nikmat Allah bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat juga bakal dapat. Asal Islam dan iman ini harus dijaga, dirawat. Ibarat nanam kembang atau nanam pohon, jangan hanya nanam, siramin, pupuk. Iman Islam kita itu kalau ingin subur, ingin kuat, ingin berbuah, ingin bisa diambil manfaatnya, dirasakan hasilnya, yaitu kebahagiaan akhirat kita dapat, iman dan Islam yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini harus dirawat, dijaga, kasih pupuk. Apa pupuknya supaya subur? Ilmu. Iman kita gak bakalan subur, gak bakalan bagus pertumbuhan iman kita kalau tidak dipupuk dengan ilmu, lain didasari dengan keyakinan. Baru kalau kita iman Islamnya dijaga, dirawat, dipupuk, disirami, ke bawah sampai akhirat, sehingga kita mendapatkan nikmat kecil. Jadi disebut kecil karena gak semuanya dapat. Jadi kalau orang yang kafir, orang yang tidak beriman tidak akan dapat masuk nikmat surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu ada sebuah keterangan yang berbunyi takhallaku bi akhlaqillah. Takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu seperti akhlak Allah. Kalau Allah bersifat Ar-Rahmanir Rahim, maha memberi nikmat secara atau maha pengasih, maha penyayang, maka kita pun setidaknya hendaknya memiliki sifat Rahman dan Rahim, lalu mengasihi dan menyayangi sesama makhluk Allah. Sehingga ada hadis Ar-Rahimun yarhamur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi, sayangilah, kasihilah makhluk yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama, maka makhluk yang ada di langit termasuk para malaikat akan menyayangimu. Kalau kita hidup di dunia ini tidak ada kepedulian kepada orang lain, apalagi kepada orang-orang yang mestinya mendapatkan bantuan, mendapatkan pertolongan, dan kita tidak ada pedulinya, kita membiarkan, arti kita tidak memiliki rahmat. Sedangkan Nabi sudah mengatakan takhallaku bi akhlaqillah. Walaupun itu tidak bisa akan sama. Kalau Allah Maha Rahman Maha Rahim itu tidak bisa sama dengan Rahman Rahim kita. Kalau kita Maha Pengasih Maha Penyayang itu kan terbatas kalau kita sebagai makhluk. Setidaknya kita ada rasa mengasihi dan menyayangi sesama makhluk. Berbeda kalau kita jahat, ada rasa kasih sayang pada sesama makhluk, jauh daripada sifat-sifat Allah, maka itu pertanda bahwa dalam diri kita tidak ada Rahman dan Rahim Allah. Nah, kita sudah dapat, cuma kita tidak pandai menyuburkannya. Kita sudah dapat Rahman Rahim Allah, kenapa kita tidak mengembangkan dan merasakan Rahman Rahim Allah itu sehingga kita curahkan pula kepada sesama makhluk. Jadi alhasil dalam kehidupan kita sehari-hari mengamalkan bismillah itu harus punya rasa kasih sayang kepada siapapun. Baru baca bismillahnya akan berbobot, baca bismillahnya akan mendapatkan pahala, baca bismillahnya akan jadi sebab diampuni dosa. Kalau kita bisa mengamalkan isi
dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yakni kita pun selalu punya rasa kasih sayang kepada sesama. Jadi Bismillah jangan hanya dibaca, ternyata aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya kita menyayangi istri, jangan hanya menyayangi anak, tapi orang lain pun di luar kita, di luar keluarga kita harus menanamkan rasa kasih sayang kepada mereka. Kita curahkan rasa kasih sayang kita, tidak dipilah-pilih. Itu yang bagus, mengamalkan makna Bismillahirrahmanirrahim, termasuk kepada makhluk Allah di luar manusia seperti binatang. Ketika kita disamperin kucing, kita kasih makan itu kucing, menanamkan atau mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, dapat pahala. Jangan-jangan kucing itu bunyi nyong kali kasih makan, padahal berdoa kucing kita tidak tahu, agak ngerti bahasa dia. Kita tidak menyayangi. Sehingga nanti dalam isi kitab ini ada beberapa maksiat badan, termasuk apabila menyiksa binatang kalau tidak sesuai itu menjadi maksiat badan, menjadi dosa badan. Berarti membunuh semut dengan cara disiram atau dibakar, disiram pakai air panas. Semut lagi merubuk makanan, disiram pakai air panas, itu dosa badan. Dengan cara yang tidak sesuai, zalim, atau dibakar, semut rangkang punya pohon jambu depan rumah, rangkang, dia mau ngambil, kita duluan digigit sama semut rangkang, bakar, itu juga termasuk maksiat badan. Harus yang sesuai. Tikus walaupun dibolehkan kita basmi, itu tikus boleh hukumnya membasmi tikus karena tikus merusak. Gak ada ceritanya tikus kecuali tikus yang kecil ada tanda putih di kepalanya, kepala terus ke belakang punggung tanda putih, itu namanya tikus. Kalau tikus yang kayak gitu gak pernah merusak, bahkan itu selalu mendoakan supaya pemilik rumahnya mendapatkan rezeki yang melimpah. Itu jangan diganggu. Kalau tikus-tikus liar boleh dibasmi, tapi tetap dengan aturan, yaitu dengan cara yang sesuai. Tidak boleh dibasmi dengan cara dibakar, tidak boleh dibasmi dengan cara dipukul dengan benda yang lebih berat daripada beratnya pada tikus. Tikus hanya segede gini, dipukul pakai partil 5 kilo, kepeng hancur, itu gak sesuai, dosa badan. Jadi mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya sekedar kita mengasih penyakit itu bukan hanya memberi makan, memberi jaminan kesehatan atau apa kepada sesama, akan tetapi membasmi hewan yang dibolehkan dibasmi, tapi tetap dengan cara yang dibenarkan oleh syara. Itu baru namanya mengamalkan makna Bismillah. Masuk kok membunuh kayak sapi dipotong, itu kan berarti kan kejam, sapi jadi mati. Kalau caranya sesuai enggak termasuk kejam, termasuk Rahman Rahim. Mengamalkan Bismillah yaitu dengan cara disembelih dengan pisau yang tajam dan caranya sesuai, motongnya itu cara sesuai yang diajarkan, itu putus tenggorokan dan putus urat 2 di samping kanan kiri yang disebut wadaden. Urat 2 di samping kanan kiri tenggorokan. Motong binatang. Kalau motongnya pakai beling itu nggak boleh. Cari beling agak tajam, harus dengan alatnya lah. Termasuk mandi. Kita mandi ikan itu memang alat pancing itu yang sesuai untuk ikan. Gak diharamkan enggak. Ikan dipancing ngambilnya dengan cara dipancing dan alat pancing pengait atau kayu yang dibutuhkan itu kan ada seri-serinya. Ikan kecil, alat pancing kecil banget. Untuk yang sedang ada ukuran-ukurannya. Kalau kita beli alat pancing
berbeda-beda ukuran. Tidak dosa. Lalu apa yang menjadi dosa ketika mancing? Bukan mancing ikannya, tapi apabila dijadikan judi, taruhan, siapa yang dapat paling banyak harus harus bakal dapat bayar dari teman-temannya. Yang nggak dapat ya ngeluarin duit banyak untuk membayar yang banyaknya. Itu yang itu haram. Kalau hanya sekedar mancing-mancing saja boleh. Nah, dengan alat yang tidak termasuk dolim, gitu ya. Karena dengan alat yang munasabah, alat yang sesuai. Itu diantaranya mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau bukannya ngambil ikan mungkin itu baru dolim. Mengamalkan Bismillah berarti. Atau ikan lewat bawa bolong tajam. Walaupun ikan agak gede, mau jadi hantam pakai bolong. Sesuai. Kalau sesuai bukan alatnya, termasuk tidak mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih, maha penyayang kepada sesama makhluk. Allah maha penyayang kepada makhluknya. Kita harus punya rasa kasih sayang kepada makhluknya dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Itu memotong binatang yang memang pantas disembelih dengan alat yang sesuai. Ambil ikan dengan alat pancing yang sesuai. Membasmi binatang yang dibolehkan dibasmi dengan alat yang sesuai. Ada tata cara yang dibenarkan, ada cara yang tidak dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan atau memaknai Bismillahirrahmanirrahim dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana Allah telah menyayangi dan mengasihi makhluknya, termasuk kita, maka kita pun setidaknya ada rasa sayang kepada makhluk sesuai dengan kita tidak bisa luas, ya. Rasa sayang kita itu bisa dibatasi lah, berbeda dengan kasih sayang Allah. Yang Allah maha luas. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji atau semua pujian lillahi milik Allah rabbil alamin. Allah itu Tuhan semesta alam yang ngatur, yang ngurus alam semesta atau semua alam. Alhamdulillah segala puji. Ini memuji kepada Allah sebagai tanda syukur atas nikmat Allah yang tadi Rahman Rahim itu nikmat Allah. Allah memberikan nikmat Rahman atau nikmat besar, Allah memberikan nikmat Rahim. Karena ada yang mengartikan nikmat besar yaitu sekujur tubuh, nikmat kecil nikmatnya makanan, minuman. Ulama itu nikmat dari Allah, makanan itu nikmat dari nikmat kecil. Tapi kalau nikmat besar itu tubuh, kasih mata dengan penglihatannya, dikasih telinga dengan pendengarannya, dikasih hidung dengan bisa mencium bau atau mencium aromanya, diberi lidah dengan bisa mencicipi makanannya, diberi lisan bisa berucap, bisa ngomong, itu nikmat besar karena nilainya juga besar. Jangankan nikmat pandangan mata, nikmat bisa buang angin saja itu nilainya besar. Orang yang nggak bisa buang angin, nggak bisa kentut, kalau dibawa ke rumah sakit itu bayarannya lumayan mahal. Sebut nikmat besar. Tangan kita, kalaupun namanya bisa ada yang bisa bikin tangan palsu, berbeda dengan tangan yang asli pemberian nikmat besar. Nilainya luar biasa. Kalau nikmat makanan, minuman itu dinilai nikmat kecil. Itu pemberian dari Allah. Kenapa? Karena masih bisa dibeli, karena masih bisa diupayakan, bisa dicari, bahkan bandingannya juga banyak, pilihannya juga banyak. Atau ada yang memaknai kenapa disebut kecil nikmat makan minum, karena hanya sebatas di mulut sampai tenggorokan. Bahkan sudah masuk tenggorokan, sudah mulai tenggorokan paling dalam, sudah gak ada rasa lagi. Sudah selesai
berbeda-beda. Yang tadinya umumnya enak, manis, di lidah, di mulut manis, itu masuk ke perut melilit. Ada yang gitu. Ada yang di mulut pahit tapi datang ke perut enak sih. Begitu. Itu disebut nikmat kecil karena jaraknya pendek, nggak sampai 1 jengkal. Rasa nikmatnya semahal apapun makanan minuman itu disebutnya nikmat kecil dari Allah. Ada nikmat yang paling besar nilainya, yakni nikmat iman dan Islam itu yang paling besar nilainya. Kenapa? Sayyidina Ali jalalun ni'am al maut alal iman wal Islam. Nikmat yang paling besar bisa mati membawa iman dan Islam. Iman itu nikmat yang paling besar. Gak bisa dibeli, itu maka bisa dibujuk langsung dari Allah. Abu Jahal itu paman Nabi. Nabi dakwah, Nabi ngajak Islam kepada orang lain, kepada keluarga, termasuk Abu Jahal. Karena Allah gak memberi hidayah kepada Abu Jahal gak beriman. Kita gak pernah berjumpa dengan Nabi. Zaman juga sudah jauh dari zaman Nabi kepada kita, tapi kita mendapatkan dari Allah hidayah untuk agama kita. Berarti nikmat besar yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dibujuk, itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak. Hingga di Al-Quran sudah dijelaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau dihitung nikmat Allah itu tidak akan bisa kita hitung banyaknya. Banyak banget. Baik yang ada dalam tubuh kita, mengalirnya darah di dalam tubuh kita itu nikmat dari Allah. Mengempet darah yang di dalam tubuh kita, bisa pecah pembuluh darah, bisa sakit. Itu gara-gara mengempet, pembuluh darahnya agak jalan, ketruk. Mengalirnya darah dan kita tidak pernah kita pikirkan, tapi itu datang dari Allah, nikmat dari Allah. Belum keluar dan masuknya nafas. Kita tidak pernah berpikir, merenung, tafakur, tadabbur, ya Allah. Ini nafas enak, dikeluarin, ditarik, dikeluarin, ditarik. Sehari semalam, coba kita pernah juga. Dari pemanya pagi sampai tidur pernah juga berapa kali kita keluarin nafas, berapa kali tarik nafas. Pernah dipikirin berarti kan? Itu nikmat dari Allah. Luar biasa. Nilainya luar biasa. Banyak sekali nikmat Allah yang kita tidak akan mampu menghitungnya. Nah, yang akan dilihat oleh Allah bukan bisa nggak menghitung nikmat tersebut, akan tetapi yang akan menjadi penilaian buat kita dari Allah adalah pandaikah kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita atau tidak. Nah, ini ngaji, sholat itu bagian daripada pembuktian rasa syukur kita atas nikmat Allah. Jadi jangan dikira kalau ada orang alhamdulillah saya mah usaha berkah. Berkah gimana? Pokoknya saya usaha bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Tanya sama kita, kamu pernah sholat nggak? Oh, kalau sholat saya jarang-jarang. Bukan berkah itu. Berkah itu pandangan Allah, pandangan menurut Allah. Apabila kita punya rezeki bisa ibadah berarti berkah. Usaha tapi sholat gak pernah tertinggal berarti berkah. Kerja tapi sholat gak pernah tertinggal berarti kerjanya berkah. Ada orang rumahnya ngomong, wah anu saya rumah tangganya berkah. Dia romantis kemana-kemana, kelihatannya berdua terus sudah tua, sudah punya anak itu romantis banget berkah kayaknya rumah tangganya. Terus kita tanya, pernah nggak ngaji dia? Boro-boro pernah ngaji, orang nggak pernah berpisah, mana-mana berdua terus, nggak pernah hadir di pengajian, bukan berkah rumah tangga. Yang namanya berkah, lain dia diberikan nikmat di Allah, dari Allah di muka bumi ini, di dunia ini, dia bisa memanfaatkan nikmat tersebut untuk ibadah, itu baru yang namanya berkah. Tambah kebaikannya karena tarik
atau definisi berkah adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Bukan hanya untuk dunia saja, bertambah untuk akhirat sebagian. Kita diberikan kelancaran usaha, dipakai untuk ibadah. Lain sholatnya gak pernah tertinggal, bisa bersedekah, bisa silaturahmi, kemudian pokoknya bisa ibadah umroh, bisa haji, bisa sedekah jariah dan lain sebagainya. Itu berarti berkah karena rezekinya gak mentok hanya untuk di dunia, tapi ada disisihkan untuk bekal di akhirat. Pokoknya kalau urusan akhiratnya lalu diusahakan supaya jangan tertinggal, berarti kehidupannya berkah. Lain kehidupan atau kesibukan duniawi, dia menyempatkan diri dan berusaha untuk selalu mentaati perintah dan larangan Allah, berarti berkah. Hati-hati dengan kehidupan di dunia ini, jangan dikira kalau orang cari kerjaan gampang, kiranya itulah berkah. Bukan. Yang disebut berkah itu ibadah tidak tertinggal. Lain dunia dimudahkan dilancarkan, ibadah tidak pernah tertinggal. Kewajiban pada Allah tidak pernah ditinggalkan. Berkah. Nah, semua keberkahan atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu yang paling dinilai lagi oleh Allah, pantaikah kita mensyukuri. Tadi itu kita diberikan kelancaran, tidak pernah meninggalkan ibadah atau kewajiban kepada Allah seperti sholat, ngaji, dan sebagainya. Kita mensyukuri nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila bersyukur, Allah di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidan, aku bakal ditambah. Ketika ditambah nikmatnya, sudah disebut berkah. Gimana mau ditambah sama Allah kenikmatannya? Gimana mau ditambah di akhirat juga kenikmatannya kalau tidak bersyukur? Di antara tandanya bersyukur yaitu digunakan untuk ibadah. Hanya di sini mu'alif penulis kitab ini setelah menulis Bismillahirrahmanirrahim, ingat kepada Allah, menyebut nama Allah yang memberikan banyak nikmat, kemudian melanjutkan dengan kalimat alhamdulillah sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita harus selalu sadar diri bahwa kita itu diikuti oleh bermacam-macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di luar badan kita, di dalam badan kita belum semuanya kita syukuri. Belum pernah kita mensyukuri, mengucapkan alhamdulillah sambil merenungi Allah kau telah memberikan nikmat peredaran darah yang lancar kepada saya, padaku, memberikan mudah lancar detaknya jantung. Kita syukuri, kita syukuri nikmat Allah yang ada dalam tarik nafas, nikmat dan kasih Allah kami tidak bisa menghitungnya. Berapa kali kita bernafas, berapa kali kita keluari, berapa kali kita narik. Kemudian kita baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, Allah berjanji akan menambah nikmat kita. Kalau kita nggak pernah berpikir seperti itu, maka jangan harap nikmatan kita tambah. Termasuk diantaranya menggunakan tubuh itu untuk ibadah. Bawalah bibir ini, lisan ini, lidah ini untuk berzikir, banyak baca tasbih, banyak baca Quran, banyak baca sholawat, kan? Maka insya Allah dengan dibawa ibadah, pikiran kita dibawa ibadah, telinga kita dibawa ibadah, mata kita dibawa ibadah, kita ditambah nikmatnya oleh Allah. Paling tidak diberi kesehatan juga termasuk nikmat dari Allah. Yang tadinya umpamanya mau disakitkan oleh Allah karena nggak pernah ingat sama Allah, karena badannya nggak pernah dibawa ibadah, diberilah ujian penyakit supaya ingat bahwa itu sehat itu dari Allah, tubuh yang lengkap sempurna dari Allah. Kemudian setelah sakit baru ingat sama Allah. Astagfirullah, astagfirullah, masih mending. Insya Allah ada harapan diberikan tambahan nikmat karena kita niat bersyukur, samping kita sudah istighfar, mohon ampun kepada Allah kelalaian. Kita harus selalu
lalai, jangan goflah. Harus waspada setiap saat. Kita selalu bersyukur atas pemberian dari Allah, atas nikmat Allah, termasuk nikmatnya tubuh yang lengkap, tubuh yang sempurna, tubuh yang sehat. Gunakanlah untuk ibadah. Kalau tubuh sehat, kemudian kuat, pikiran juga sehat, tak pernah dibawa ibadah, jangan harap itu diberi langgeng. Pasti ngalamin error. Ingatlah kepada Allah sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Nah, Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau tidak bersyukur, yakni syukur atas nikmatku, maka bukan ditambah nikmatnya, tetapi inna azabi lasyadid, sesungguhnya aku sangat pedih. Seperti itu. Jadi kalau kita sakit saja dulu. Jangan dulu kita menganggap bahwa Allah lagi beri sakit. Dia hakikatnya seperti itu, tapi setidaknya pikirkan dulu apa kesalahan kita. Ini Allah berikan peringatan. Kesalahan kita. Apakah kita jarang berzikir? Apakah kita jarang sedekah? Apakah kita jarang sholat malam? Jarang tafakur? Jarang berpikir sejauh mana menurut kita kehidupan kita ini, pengabdian kita kepada Allah. Ya Allah berikan peringatan dengan diberi rasa. Setelah ketahuan kelemahan kita, oh saya itu sering lupa, sering lalai, kebanyakan main HP daripada baca Quran. Ya Allah, ya Allah, paling tidak saya menyempatkan diri lah baca Quran, pikir gak HP dulu. Apalagi kalau berpikir pokoknya saya punya anak, punya cucu, bagaimana kalau kelakuan saya yang jelek ini turun ke anak cucu, ikuti anak cucu, wah tambah. Buru-buru kita sadar, jangan terus-terusan lalai, jangan terus-terusan berubah diri. Apalagi kalau umur sudah 40 tahun ke atas, harus banyak mengakui, merasakan bahwa diri ini masih banyak lalai, banyak kesalahan kepada Allah, sehingga merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum ada yang diperlukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu, kita akan diberikan tambahan nikmat, diberikan apa itu penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa-dosa. Karena manfaat daripada istighfar di antaranya manfaat daripada istighfar selain itu minta ampunan atas dosa, juga menjadi perisai akan dosa yang akan terjadi. Jadi penghalang, jadi benteng akan dosa yang akan terjadi kalau kita jadi bentengi dosa yang akan kita lakukan, jadi terhalang oleh istighfar, jadi ditolong oleh Allah. Yang tadinya mau berbuat dosa tak jadi berbuat dosa. Manfaat daripada kita ingat kepada Allah itu banyak. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Kenapa disebut segala atau dimaknai segala? Karena pujian itu banyak. Bisa ada pujian makhluk kepada makhluk, kita puji kepada sesama. Wah kamu mah lumayan ya, kamu ya. Itu pujian makhluk kepada makhluk, tak aja. Kita memuji sesama, kita memuji burung apa orang tidak bagus, tak aja. Puji makhluk kepada makhluk. Makanya segala. Ada puji makhluk kepada Khalik, puji kita sebagai ciptanya kepada Sang Maha Pencipta. Kita puji Allah Maha Kuat, yang beri buat Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Sayang, Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha beri rezeki, memberi pujian kepada Khalik, pencipta. Ada pujian Khalik kepada Khalik. Allah muji kepada zatnya, Allah muji Allah. Berarti Allah berfirman dalam surat Innallaha sami'un basir. Firman Allah, yang Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah puji zatnya. Memang begitu. Ada pujian Allah atau Khalik pada makhluk. Allah puji makhluknya. Allah puji kepada ciptaannya. Seperti pujinya Allah kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Muhammad,
memiliki budi pekerti atau akhlak yang agung. Allah Muhammad. Kalau kita mah biasa, yang dipuji oleh Allah hanya Nabi Muhammad. Ya. Jadi ada puji makhluk kepada makhluk itu pantas, ada makhluk kepada Allah memang harusnya, ada pujian Allah kepada makhluk seperti Allah memuji kepada Nabi Muhammad, ada pujian Allah kepada Allah. Pokoknya segala puji hakikatnya semuanya milik Allah. Kita puji kepada makhluk, ini burung cakep banget ya, warnanya cakep, suaranya juga cakep. Itu burung ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Berarti hakikatnya kita puji sang penciptanya. Hakikatnya mah hati mah ngomong ya Allah Maha Kuasa. Padahal kita ngomong kepada yang punya bagus banget ya burungnya. Padahal hati mah maha hebat ciptaan ya Allah. Hakikatnya pujian itu semuanya adalah milik Allah. Allah juga. Allah juga yang hebat, yang bagus adalah Allah. Disebut alhamdulillah rabbil alamin, cipta semesta alam. Alam ada 18.000 macam. Atau alam ya, di alam itu bukan ada dunia, akhirat, manusia. Ada 18.000 macam alam atau makhluk. Itu saja yang bisa saya bacakan. Manfaatnya pada Quran. Nasyaratul mustaqim. Wassalamualaikum.